Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucap yang lebih mulia selain rasa syukur yang terus terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan sebagai bukti ketundukan kita dan rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Atas dasar keimanan itu pula kita kemudian duduk, berdiri, menjalankan segala aktivitasnya untuk terus mendasari hal-hal tersebut karena keinginan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sedang melaksanakan ibadah saum sekarang ini. Tujuan kita cuma satu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, yang nanti finishnya adalah tetap surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di mana hadis ini menjelaskan tentang satu perkara yang sebetulnya atau awalnya itu dilarang oleh Allah, tapi ternyata dalam hadis ini justru diperbolehkan. Perkara apakah itu? Perkara hasad, iri atau dengki. Hadis ini menjelaskan bahwa ternyata ada hasud, ada iri, ada dengki di dalam Islam yang diperbolehkan. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala la hasada illa fitnataini. Nabi pernah bersabda, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, la hasada illa fitnataini. Tidak diperbolehkan seseorang hasud kecuali pada dua perkara ini. Artinya kalau yang hasud yang lain itu tidak diperbolehkan, tapi hasud yang dua perkara ini atau kepada yang dua perkara ini maka diperbolehkan oleh Islam. Disampaikan langsung oleh Rasulullah. Hasud yang seperti apa yang diperbolehkan? Kata Nabi, ketika kita apa? Rajulin atahullahu malan wasullito ala halakatihi fil haqq. Ketika kita melihat seseorang memiliki kelebihan harta, oleh Allah diberi kelebihan harta, kemudian orang tersebut membelanjakan harta tersebut di jalan kebenaran. Jika ada tetangga, sahabat, kerabat, keluarga, dia diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kelebihan harta tersebut dia pergunakan untuk berdakwah, dia dipergunakan untuk sedekah, untuk kebaikan-kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat, kepada orang tersebut maka kita diperbolehkan untuk hasad atau iri. Agar kita apa? Agar kita termotivasi untuk berbuat kebaikan juga. Kalau di dalam ayat disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dalam persoalan agama kita harus melihat kepada orang yang lebih tinggi pemahamannya dibanding kita. Tujuannya apa? Agar kita termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan iri kepada tetangga, kepada kerabat, kepada orang lain. Persoalan memiliki dunianya saja. Tapi peruntukan dunia ini untuk apa? Kalau untuk kebaikan, untuk kehidupan akhirat, kita boleh iri. Saya pengen kaya agar saya bisa sedekah. Saya ingin seperti saudara saya yang kaya raya agar saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya untuk pendidikannya, untuk ibadahnya. Itu motivasi kebaikan dan ibadah kita.
Dan itu diperbolehkan oleh Allah. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, diperbolehkan iri terhadap dua perkara ini. Nah, poin yang kedua adalah apa? Rajulin atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada seorang yang kita kenal, yang kita tahu, dia memiliki kelebihan ilmu yang diberikan oleh Allah, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya. Para ulama kemudian menerjemahkan al-hikmah ini sebagai makna khusus, yaitu pemahaman tentang Al-Quran dan hadis atau tentang ilmu agama. Artinya kalau ada orang yang kita kenal, baik itu tetangga, saudara, kerabat atau siapapun itu, yang memiliki pemahaman agama yang luar biasa hebat, yang memiliki ilmu agama yang cerdas dan pintar, kemudian orang tersebut mengamalkan dan mengajarkannya dengan baik, maka kepada orang tersebut kita diperbolehkan iri. Tujuannya apa? Agar kita terus semangat dalam mempelajari ilmu agama tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iri di dalam hadis ini disebut al-ghibthah. Al-ghibthah itu apa? Kalau di dalam bahasa Arab, al-ghibthah itu apa? Ketika kita melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, kemudian kita menginginkannya tanpa ada maksud dan tanpa ada keinginan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Nah, kalau hasad yang dilarang oleh Islam itu apa? Kita menginginkan satu nikmat yang ada pada orang lain, tapi kemudian kita ingin nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ada orang kaya, kita pengen kaya, tapi tetangga kita atau orang tersebut jadi miskin. Ini yang dilarang oleh Islam. Kalau ghibthah itu hasad, iri yang diperbolehkan. Kita menginginkan satu kebaikan, satu nikmat yang ada pada orang lain tanpa bermaksud, tanpa ada keinginan sedikit pun di dalam hati untuk kenikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Itu yang diperbolehkan di dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, iri di sini maksudnya agar kita terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kemudian kita selalu berlomba dalam persoalan dunia saja, padahal dunia hanya sementara. Konsekuensi dari dunia itu ditinggalkan atau meninggalkan. Sedangkan kehidupan kita di akhirat yang lebih kekal itu adalah tujuan utama. Maka mempelajari ilmu agama dan mengamalkan serta mengajarkannya adalah yang paling pokok. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.